Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiril kainat, khaliqil arda was samawat, walladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan adakhiruha liyawmi liqa'ih, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakaha ala syari'atin bayda'a layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala an-nabiyyu 'alaihi salatu wassalam, man sarrahu ay yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah wa man sarrahu ay yakuna akraman nas falyattaqillah wa man sarrahu ay yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah awsaqu minhu bima fi yadihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam kehidupan ini kita senantiasa memprioritaskan perintah Allah, mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam segala situasi dan kondisi. Kemanapun kita pergi, dimanapun berada, kesibukan seperti apapun, maka orang-orang yang beriman selalu memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban sebagai hamba yang terbaik. Allah selalu mengingatkan kepada kita agar kita sanggup meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina, hina di mata manusia maupun hina di mata Allah, hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan ini orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berikhtiar agar nanti di yaumil qiyamah kita menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang mendapatkan kenikmatan. Maka kita ikhtiarnya selalu mengabdi kepada Allah. Semua urusan yang kita lakukan kita jadikan sebagai upaya sarana pengabdian diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita barengi dengan niat. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah diperintahkan untuk ikhtiar, menjaga kesehatan, mencapai memperoleh rizki dan ekonomi kita, agar umat Islam memiliki
satu kehormatan di hadapan manusia dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya bagaimana kerasnya peringatan baginda Nabi, orang-orang yang tidak pernah mau berikhtiar, orang-orang yang selalu mengulurkan tangannya untuk meminta-minta. Ikhtiar begitu penting. Tetapi dalam agama ikhtiar pun gak cukup. Orang beribadah dengan ibadah yang dilakukan siang malam pagi sore, ia bekerja untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan rizki, nggak cukup, perlu dibarengi dengan doa. Doa pun nggak cukup. Orang-orang yang beriman diperintahkan Allah untuk selalu tawakal ala Allah. Setelah kita ikhtiar, berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita mampu kita lakukan, setelah itu kita berdoa, maka pasrahkanlah semua yang kita lakukan kepada Allah. Orang-orang yang selalu pasrah kepada Allah atas apa yang mereka upayakan, mereka tidak akan pernah menjadi orang yang sombong dalam hidup ini, karena semua yang dilakukan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dijadikan sebagai kebanggaan terhadap orang lain atas prestasi yang pernah ia lakukan, baik itu bentuk ibadah, bentuk pengabdian, bentuk perjuangan dalam kehidupan ini. Tetapi ia selalu memasrahkannya, menyerahkannya apa yang telah ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya di dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rizki dari pintu-pintu yang tanpa ia duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang selalu tawakal 'ala Allah, setelah mereka berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jamin, fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Maka betapa pentingnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Jadi kalau Allah sudah memberikan pertolongan kepada hambanya, memberikan pertolongan kepada umat Islam dalam langkah kehidupannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dan tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan dan menggagalkannya. Wa iyakhdulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Tetapi bila Allah sudah merendahkan, menghinakan, menggagalkan seseorang, siapa yang bisa menolong orang-orang tersebut? Maka Allah dengan tegas, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah berserah diri bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu bertawakal 'ala Allah, insya Allah akan menjadi orang yang paling kuat dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, man sarrahu ayyakuna aqwan nas. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang terkuat dalam hidup ini, falyatawakkal 'ala Allah. Pasrahkanlah ikhtiar kita, usaha kita, perjuangan kita, doa kita kepada Allah. Maka kata Nabi, engkau akan menjadi orang yang terkuat di dunia ini. Tetapi orang-orang yang tidak pernah pasrah kepada Allah, maka rentan hidupnya, lemah kekuatannya. Apa yang telah ia upayakan, ia gantungkan dengan kekuatan pikirannya, ia gantungkan dengan cita-citanya belaka. Sementara di belakang itu semuanya Allah yang menentukan segala-galanya, dia lupakan. Wa man sarrahu ayyakuna akraman nas. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia di muka bumi ini, fal yattaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kepingin mulia, terhormat
di dalam kehidupan ini, di mata keluarga, di mata masyarakat, di mata orang-orang lain, maka kunci yang Nabi berikan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarrahu ayyakuna aghnan nas, barang siapa yang ingin menjadi orang yang terkaya di dunia ini, falyakun bima fi yadillahi awsaqu minhu, maka hendaklah apa yang ada di tangan Allah itu lebih diyakini, lebih dipercaya daripada apa yang ada di tangan dia sendiri, apalagi di tangan orang lain. Orang-orang yang selalu percaya bahwa Allah menjaga manusia, memberikan kecukupan manusia, menjamin rizki manusia, menjamin keselamatan manusia, ia yakin atas apa yang telah dia lakukan ini, maka orang-orang ini akan menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam pada satu saat telah mendapatkan wasiat dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, innama yustadallu ala taqwar rajuli, sesungguhnya ketakwaan seseorang itu dapat dilihat bisalasin, dari 3 hal yang melekat dalam dirinya. Yang pertama, husnut tawakkuli fi ma lam yanam, ia selalu memiliki tawakal yang indah, tawakal yang baik terhadap apa yang belum dia capai. Ia punya cita-cita, ia punya usaha, ia punya harapan, ia punya doa untuk menggapai sesuatu, tapi orang itu belum juga berhasil, maka ia selalu husnul tawakkul, selalu dipasrahkan kepada Allah. Maka inilah orang-orang yang ketakwaannya mencapai derajat yang tinggi. Yang kedua, wa husnur ridha fi ma qad nal. Yang kedua, ia selalu memiliki rasa ridha yang baik terhadap apa yang dia peroleh, sebanyak apapun, sekecil apapun, ya, sebesar apapun yang ia peroleh, ia redha bahwa ini adalah nasibuhu minallah, ini adalah bagiannya yang Allah berikan kepadanya. Dia redha atas apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, wa husnus sabri fima qad fa'al. Lalu yang ketiga, ia selalu memiliki kesabaran yang baik terhadap sesuatu yang hilang daripadanya, sesuatu yang meninggalkan daripadanya. Inilah nasihat daripada Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu, ikhtiar penting, doa penting, tawakal juga penting. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, ya bani Adam, wahai manusia, harrik yadaka, gerakkan tanganmu, upayakanlah, ikhtiarlah dalam hidup ini. Adsud laka firis, aku akan beberkan rizkiku kepadamu. Wa ati'ni fima amartuka, taatlah engkau ketika engkau berusaha, ketika engkau berikhtiar, ketika engkau mengikuti kehidupan ini, taatlah kepadaku, taatlah apa yang telah aku perintahkan terhadap engkau. Wala tu'allimni ma yuslihuka, jangan sekali-kali engkau mengajariku, kata Allah, terhadap apa yang baik untuk dirimu. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup ini Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk tetap berikhtiar dan berdoa dan bertawakal kepada Allah, sehingga langkah hidup kita ini akan selalu terarah menuju mardhatillah, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati li qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسمائنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان